masuk ke sistem penilaian dewan juri teman-teman. Biasanya sih dalam karya tulis ilmiah ya, dalam perlombaan karya tulis ilmiah kan biasanya ada beberapa tahap penyeleksian ya, agar kita sampai ke tahap final. Nah, final untuk melakukan presentasi. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke tahap final, kita harus seleksi kayak abstrak dulu, ada full paper dulu. Nah, biasanya yang jadi penilaian dewan juri adalah yang pertama itu abstrak teman-teman. Nah, tahap awal penilaian yang pertama kali dilihat dan dibaca oleh dewan juri. Jadi ketika menyusun abstrak, usahakan jangan ada yang typo, kemudian ya harus sesuai dengan prosedur yang pembuatan abstrak yang sudah saya ajarkan gitu teman-teman. Jadi ketika abstrak itu udah dinilai bagus, tentunya akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu full paper seperti itu. Jadi kalau misalnya abstraknya aja buatnya ngarang gitu ataupun kurang serius, banyak yang typo, kemudian tidak sesuai aturan penulisan, tentunya dewan juri akan tidak meloloskan gitu karena tidak sesuai dengan aturan penulisan abstrak gitu. Walaupun ide yang dibawa itu bagus ataupun apa, ini sering terjadi ya teman-teman. Ketika teman-teman misalnya ikut pekan kreativitas mahasiswa itu kan, atau PKM setiap tahun itu dari Kemendikbud gitu ya gitu. Nah itu yang dinilai pertama kali adalah format dulu teman-teman, formatnya udah benar atau enggak. Jadi enggak dibahas ini membuat tema seperti apa, judulnya seperti apa, outputnya apa, tetapi yang pertama kali dilihat adalah formatnya dulu. Kalau formatnya benar, baru dilihat idenya apa gitu. Ini hal yang teman-teman harus tahu ketika nanti teman-teman ikut PKM ya, pekan kreativitas mahasiswa. Teman-teman akan lolos pada tahap yang namanya full paper untuk mengirimkan full paper atau karya lengkapnya gitu. Nah, pada penilaian full paper, dewan juri lebih memperhatikan format penulisan. Jadi formatnya udah benar atau belum, kemudian ide atau gagasan yang ditawarkan di dalam karya tulis ilmiah, kemudian relevansi dengan tema yang dilombakan, dan kebermanfaatan yang mampu ditawarkan untuk memecahkan masalah. Jadi ini yang poin pokoknya ya teman-teman. Nah, harus memperhatikan ini. Jadi jangan sampai teman-teman di full papernya harus tidak sesuai dengan tema yang dilombakan. Misalnya temanya tentang lingkungan, karya tulis ilmiah tentang kesehatan, tentunya nggak sinkron gitu ya. Kemudian presentasi. Nah, presentasi. Jadi di presentasi, kelancaran dalam menyampaikan materi presentasi, kemudian ketepatan waktu presentasi, mampu menjawab pertanyaan dewan juri, mampu meyakinkan jika karya tulis idenya menghasilkan produk, tentunya dengan membawa produk hasil buatan teman-teman sendiri akan memberikan nilai tambah yang tinggi gitu kan. Nah, itu menjadi poin plus bagi tim teman-teman gitu kan. Dan biasanya orang-orang yang buat produk ini yang nantinya dipastikan bisa juara gitu. Nah, kemungkinan tinggi juaranya itu peluangnya besar teman-teman dibandingkan orang-orang yang hanya cuma ngomong mempresentasikan lewat slide gitu. Seperti itu. Ini saya berapa puluh kali ikut perlombaan, sekitar hampir 30 kali lomba di nasional, sudah mempelajari sistemnya seperti itu. Dan rata-rata memang yang bawa produk seperti itu, menghasilkan produk yang serius, misalnya sampai bawa expander, bawa poster gitu kan, bawa hasil karyanya, nah itu pasti juara itu teman-teman. Nah, kita masuk ke presentasi. Sebenarnya di presentasi ini teman-teman, penyaji hendaknya memperhatikan hal berikut. Misalnya kan dalam satu tim kita ada 3 orang. Nah, diusahakan 3 orang tersebut menyampaikan presentasi semua, jangan sampai cuma 1 orang yang mempresentasikan materi doang. Nah, terkesannya yang 2 itu kurang aktif dalam tim seperti itu.
Jadi ada penilaian tim juga, kekompakan tim dalam jawab, dalam presentasi seperti itu teman-teman. Nah, tapi yang diperhatikan misalnya tiga-tiganya menyampaikan materi juga harus memperhatikan beberapa poin ini teman-teman. Misalnya yang pertama, menggunakan pengantar yang bijaksana. Nah, pengantar yang bijaksana seperti apa? Yaitu yang pertama, memberi. Nah, biasanya dengan jargon tim, puisi pendek dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, ketika saya mengikuti perlombaan di nasional itu kan hampir 30 kali lebih lah kayaknya ikut. Jadi hidup saya di kampus ya ikut organisasi, lomba ya seperti dulu sih. Jadi kampus-kampus lain gitu. Jadi kita unjuk gigi teman-teman. Ini hal yang paling saya ingat adalah ya pasti di pembukaan misalnya nih, seperti biasanya dengan gerakan misalnya teman-teman. Misalnya kayak berdiri di atas kaki sendiri, terus lupa saya. Wah, berdiri di atas kaki sendiri, terus terus IPB didaya, IPB juara itu kan, misalnya itu bareng-bareng tim seperti itu. Jadi kan pas awal pembukaan jurinya kaget ya, wih ada jargon gitu kan dari tim IPB gitu kan. Jadi dewan jurinya langsung wah itu, ataupun dengan puisi pendek seperti itu. Ada juga yang menggunakan lagu gitu, nyanyi lagu misalnya Tanah Air misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi berikanlah first impression yang memukau lah di ketika awal maju gitu. Jangan langsung memberikan materi gitu. Waduh, ini mah kurang banget itu. Kayak kesannya seperti apa ya? Ya lurus-lurus saja gitu kan. Nggak ada hal yang wah gitu yang ditunjukin gitu. Kalau misalnya first impression udah keren, nah kemudian dilanjut ke poin yang kedua teman-teman, yaitu cara bertutur. Nah, bertutur kata. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi pastikan suara Anda terdengar sampai ke seluruh ruangan. Jangan sampai pas presentasi suaranya pelan. Nah, kayak apa ya? Ngegosip aja keras suaranya sih. Ya pokoknya suaranya pelan gitu. Jangan sampai suaranya pelan teman-teman. Walaupun pakai mic itu, usahakan kalau lantang itu kan, kita memberikan aura yang semangat, memberikan aura yang meyakinkan gitu. Oh ternyata dia presentasinya menggebu-gebu nih, mantap nih gitu. Seperti itu. Kalau presentasinya lemas, terus tubuhnya lenggak-lenggak gitu, ketika kena ketiup angin bisa roboh gitu. Biasanya kan karena grogi juga ya teman-teman. Jadi ya demam panggung itu juga berpengaruh sih. Tapi dengan sering berlatih tentunya akan kita terbiasa lah untuk ngomong ke depan seperti itu. Kemudian ucapannya jelas teman-teman. Jangan sampai pas presentasi pengucapannya nggak jelas. Nah ini ngomong apa nih? Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tidak tergesa-gesa. Nah biasanya kan ketika presentasi karena keringat dingin nih, demam panggung misalnya, ngomongnya nggak ada rem-remnya gitu, jadi langsung waduh kecepatan itu kan. Ataupun juga tidak memperhatikan intonasi, mana yang ditegaskan, mana yang harus pelan, mana yang nada tinggi gitu kan. Nah ini penting juga intonasi. Kemudian hindari kata-kata yang muluk-muluk atau muter-muter gitu. Ataupun juga kata asing, istilah asing yang berlebihan. Nah, kita kan misalnya presentasi di Indonesia ya teman-teman ya, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita kebanyakan menggunakan bahasa asing, tentunya ya kurang pas dengan audiens yang akan mendengarkan jawaban jurinya. Kemudian jangan muter-muter pembahasannya muluk-muluk gitu. Kita cuma bahas makan nasi goreng, nah kita sampai bahas sampai penjualnya di mana, itu kan nggak perlu seperti itu. Jadi buang-buang waktu. Kemudian penyampaian yang menarik yang ketiga teman-teman. Jadi
teman-teman saat menyampaikan materi kan ada layar monitor ya, slide depan gitu kan. Nah, jadi jangan membaca seluruh teks yang disiapkan atau yang ditampilkan dari layar, teman-teman. Diusahakan teman-teman ketika mempresentasikan misalnya nih maju di situ udah pembukaan seperti itu, kemudian kita lihat slide, hanya melihat sekilas, kemudian teman-teman jelaskan dengan yakin menghadap ke audiens, jangan menghadap ke layar itu. Jadi menghadap ke audiens atau menghadap ke dewan juri gitu. Nah itu kesiapan kita akan lebih matang gitu. Nah, jadi pas presentasi ya jangan hadap ke slide layar terus kemudian baca gitu. Waduh, ini kurang menarik teman-teman. Nah itu tentunya juga esensi untuk juaranya sangat tipis gitu. Kemudian gunakan bahasa tubuh. Biasanya bahasa tubuh yang digunakan yang menggunakan tangan misalnya untuk memperjelas seperti apa gitu kan. Nah, jadi lebih ekspresif seperti itu. Jadi harus siap sedia teman-teman. Nah ini kadang kita nggak pernah tahu ya ketika kita presentasi, misalnya ketika presentasi kemudian slide-nya macet ataupun videonya yang sudah disiapkan nggak bisa diputar, ataupun banyaklah permasalahan-permasalahan yang saat presentasi tersebut. Jadi teman-teman nih saya kasih tahu, jadi ketika teman-teman sudah lolos ke tahap final untuk mempresentasikan sesuatu, teman-teman harus mempunyai backup. Misalnya kan ada laptop yang sudah disediakan oleh panitia. Nah teman-teman materinya juga harus disediakan di laptop sendiri, dan di samping itu juga di flash disk itu juga harus ada. Ketika di laptop panitia tidak berjalan dengan baik, kita bisa menggunakan laptop sendiri gitu, seperti itu. Biasanya ya karena tidak sinkron misalnya untuk laptopnya itu. Nah itu pernah juga sih saya pas lomba di Kepulauan Riau teman-teman, Kepulauan Riau di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, sana juga waktu itu pas presentasi mati lampu kan. Tentunya kita harus tetap siap sedia ya untuk menjelaskan materi seperti itu teman-teman. Nah kemudian lakukan jeda sejenak untuk menarik perhatian khalayak. Jadi kita presentasi itu jangan langsung lurus terus gitu. Ya tentu ada jedanya sehingga audiens itu bisa mencerna, oh ternyata ini yang disampaikan ini dulu, oh ini dulu gitu. Jadi lurus ini kan audiens terkesannya cepet banget ngomongnya nih. Jadi nggak paham apa yang disampaikan karena terlalu panjang gitu, karena publik itu atau audiens itu ya mencernanya itu materi yang paling banyak. Kalau kita ada jedanya dulu, nah audiens juga bisa menyerapnya dengan baik. Kemudian di penyampaian yang menarik itu juga, kalau misalnya teman-teman mengalami kekeliruan nih, misalnya kayak salah ucap gitu kan, salah ucap, nah terus hal yang perlu dilakukan adalah segera koreksi dan lanjutkan presentasi. Jangan banyak mengucapkan maaf bila tidak perlu. Nah, jadi teman-teman biasanya ketika kita salah ucap saat presentasi, nah itu kemudian kita terlalu banyak minta maaf ya pada dewan juri, hingga lupa nanti apa yang akan dipresentasikan. Jadi kalau misalnya kita mengalami kekeliruan, ya udah kita langsung koreksi dan lanjutkan presentasi lagi. Jangan jadi bingung kayak gitu. Kemudian nih teman-teman, ketika berdiskusi atau sesi tanya jawab, nah dengarkan dan jawab pertanyaan dewan juri dengan baik. Nah kadang kan seperti ini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman ya, biasanya pas sesi tanya jawab dewan juri kan, ketika misalnya mic-nya dewan juri itu pelan gitu kan, kecil suaranya, tentunya kita harus mendengarkan ekstra kuat ya agar tahu dewan jurinya ngomong apa sih ini sih. Nah, jangan sampai ketika dewan juri sudah memberikan pertanyaan, maaf Pak, nah, misalnya
pertanyaannya tadi apa ya itu, itu kan nggak lucu kan teman-teman, nggak lucu gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itulah untuk kayak pertanyaan itu. Nah, kita harus catat, kemudian kita harus jawab dengan reflektif dan yang meyakinkan lah. Kemudian sikap presentasi, lakukan kontak mata dengan khalayak atau audiens gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tidak kuat melihat mata audiens, kata teman-teman saya gitu kan, tatap dahinya. Kalau saya sih nggak bisa gitu tatap dahinya. Udah kalau udah tatap audiens ya udah tatap semuanya aja kayak gitu. Cuma ya kita latihannya jauh-jauh hari. Misalnya kita masuk ke semifinal untuk presentasi, ya kita 1 minggu itu lakukan latihan presentasi secara intensif di hadapan teman-teman kita misalnya atau tim kita seperti itu. Kemudian lakukan penilaian. Kemudian juga ada gaya dan etika juga menjadi penting ketika misalnya dosen dewan juri bertanya, kita ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak. Jadi nasi goreng adalah itu seperti itu. Jadi etikanya ada. Jadi terkesan ini cara pembawaannya sopan, santun, dengan etika, dengan baik. Nah, tentunya akan memberikan nilai tambah lah kepada tim kita. Kemudian berikan kesan yang baik, ini sudah masuk ya. Bahasa tubuh juga menjadi penting karena untuk ekspresif lah. Nah, ini tips juara KTI teman-teman. Ini ya teman-teman, ketika ikut lomba karya tulis ilmiah kemudian sudah masuk ke final ya, sudah presentasi nih. Nah, teman-teman jangan lupa ya membawa produk atau hasilnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman gagasannya atau idenya itu menghasilkan suatu produk, misalnya kan produk misalnya minuman, ataupun kalau misalnya produknya berupa teknologi, dikasih tahu ke dewan juri secara langsung, nanti dewan juri oh ternyata kayak gini, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya hanya berupa ide atau gagasan, lebih baiknya ya misalnya bawa poster ataupun X-banner kan, X-banner untuk memperkuat gagasan dan keseriusan kita. Oh ternyata kita serius loh sampai bikin X-banner juga saat presentasi gitu. Nah, ini jadi poin tambahan tersendiri teman-teman bagi tim kita gitu. Ini tips juara yang pertama ya. Kemudian yang kedua, presentasinya bagus. Nah, kalau presentasinya bagus tentunya menggunakan teknik presentasi yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya ya teman-teman. Materi yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, tentunya ini yang mendukung juara di lomba karya tulis ilmiah. Teman-teman, saya akan berbagi cerita sih. Ada ya karya tulisnya di karya ide atau gagasannya di karya tulis itu menurut saya gitu kan, misalnya biasa-biasa aja, tetapi cara pembawaan saat presentasi itu bagus dan meyakinkan, dan itu bisa juara teman-teman. Minimal ya juara 2 lah, juara 2 kalau nggak juara 3. Nah, itu pasti juara sih kalau presentasinya bagus ya. Nah, ini penting banget nih. Kalau udah masuk final, full paper itu dikesampingkan teman-teman. Kita fokus ke presentasi. Kalau presentasinya bagus, auto juara lah. Bawa produk, auto juara lah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, dapat meyakinkan dewan juri teman-teman. Jadi pokoknya saat presentasi kita buat dewan jurinya itu terkagum-kagum dengan karya kita gitu. Atau buat penasaran mungkin kepada dewan juri agar apa sih ini yang ingin disampaikan itu. Kemudian pas sesi pertanyaan misalnya dengan hubungan dengan karya tulis ilmiah kita ya teman-teman. Nah, tentunya pasti teman-teman nih saya bocorkan satu pertanyaan ya yang jadi andalan dewan juri saat presentasi. Nah, itu kira-kira misalnya nih karya tulis ilmiah yang Anda buat apakah dapat sudah diimplementasikan pada masyarakat, hasilnya sudah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pokoknya
dikait-kaitkan dengan masyarakat, dikait-kaitkan dengan ya sudah dilakukan atau belum. Nah itu pasti ditanyakan teman-teman. Nah seperti itu, apakah ini realistis untuk dilakukan. Nah itu pasti pertanyaan Dewan Juri nggak jauh-jauh seperti itu. Paling sesi pertanyaan ya paling 3 pertanyaan sih, satu Dewan Juri satu biasanya, dan pertanyaannya ya cuma keterkaitan itu. Nggak mungkin pertanyaan Dewan Juri harus coba jelaskan teori relativitas apa ataupun nasi goreng apa, enggak seperti itu. Nah, misalnya apakah nasi goreng dapat dimakan oleh masyarakat? Oh ya tentu Pak, seperti ini dapat memberikan manfaat ini gitu. Pokoknya yakinkanlah Dewan Juri. Nah jangan sampai Dewan Juri nggak yakin. Kalau misalnya teman-teman ketiga tips ini dilakukan, insya Allah teman-teman pasti juara gitu. Soalnya ini yang saya lakukan ya ketika saya pertama kali ikut perlombaan karya tulis ilmiah, waktu itu di UNRI teman-teman, Universitas Riau. Dan saya melakukan 3 hal ini dan baru semester berapa ya? Baru masuk ke semester 3 lah, semester 3 awal lah. Saya baru pertama kali naik pesawat ke Universitas Riau, presentasi di sana banyak kayak UGM, UB dan lain-lain, dan bisa juara teman-teman. Juara 2 itu waktu itu. Sekali ini langsung juara itu. Padahal seniornya itu lawannya ada semester 8, semester 10. Aduh. Tapi ya karena kita memperhatikan prosesnya dengan baik, melakukan dengan baik, ya walaupun lawannya sehebat apapun ya kalau kita udah persiapan lebih dahulu ya kita yang menang gitu kan, karena kita udah tahu tips-tipsnya gitu. Nah mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman. Untuk repositori biasanya kan itu setiap kampus ada. Nah bagaimana jikalau kita kampus lain gitu untuk mengakses repositori kampus lain itu bagaimana caranya gitu untuk aksesnya? Oh, dan misalnya kita pengen akses repositori ya di IPB. Jadi ada repositori yang di kampus-kampus lain yang harus menggunakan ID mahasiswa tersebut gitu kan. Kalau misalnya bukan mahasiswa X misalnya nih, nggak boleh akses gitu. Tetapi kalau misalnya di IPB ya teman-teman itu dibebaskan itu. Kamu mau mahasiswa A, B, C, D, E, nah itu bebas untuk akses. Ini salah satu keterbukaan dari IPB untuk memberikan kayak karya hasil-hasil publikasinya gitu. Biasanya kalau yang di IPB ini gratis, terus kemudian kalau yang universitas lain ada yang beberapa yang dibuka untuk umum, ada yang harus khusus mahasiswa tersebut yang bisa akses seperti itu. Kalau alamatnya ya kita kunjungi aja, tulis misalnya repositori UI misalnya, atau repositori ITS, repositori GM. Nah, tinggal kunjungi aja, pasti muncul kok. Seperti itu. Nah, Mas, yang untuk teatrikal sebelum presentasi itu berarti penting ya? Atau ada efek untuk penilaian nggak? Biasanya anak IPB kan ada itu teatrikal kayak nari gitu. Iya sih. Kalau saya ya teman-teman ya, kalau pokoknya juru saya agar bisa juara, yang pertama jargon saya harus wah. Ya seperti itu yang tadi misalnya berdiri di atas kaki sendiri, berkarya untuk bumi pertiwi. Seperti itu teman-teman. Jadi tangannya diulurkan, misalnya seperti ini nih, berdiri di atas kaki sendiri, berkarya untuk bumi pertiwi. IPB Didaya, IPB juara. Itu kan kesannya wah, gitu kan. Seperti apalagi diucapkan bareng-bareng satu tim kan, kompak gitu. Seperti itu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Apalagi pas jurinya lagi ngantuk-ngantuknya ya, tiba-tiba ada jargon gitu. Jadi segar kembali. Kalau presentasi di akhir itu prosesnya udah muak sih biasanya teman jurinya. Kalau dapat nomor pojokan misalnya nomor 1 atau sampai nomor 2 itu biasanya kita tertekan itu kan, presentasinya kurang gitu.
apalagi juga presentasi di akhir-akhir. Nah tentunya kita harus ada teknik-teknik tersendiri lah agar menarik perhatian dewan juri. Seperti itu ya, jargon itu sih, kalau jargon itu pasti itu. Kampus-kampus lain udah banyak yang jargon-jargon kayak gitu sih. Saya ikut dari tahun 2016 juga udah jargon-jargon sih. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Saya ingin bertanya terkait pembuatan lampiran. Apa saja yang diisi pada bagian lampiran dan cara pembuatan logbook yang baik? Terima kasih. Oh, lampiran ya. Hanya kalau lampiran di karya tulis ilmiah ya cuma biodata diri kita sih teman, pada masyarakat misalnya. Nah, jadi hasil wawancara aslinya bisa ditampilkan di dalam lampiran tersebut. Jadi di dalam karya ilmiah tersebut ya diusahakan itu kata-kata kita, argumentasi kita, apalagi di pembahasan jangan sampai ada kata-kata menurut masyarakat ini seperti ini itu dihindari teman-teman. Jadi kalau ingin memasukkan data aslinya gitu kan, nah nanti di lampiran percakapan asli gitu. Jadi di pembahasan kita pure inti apa yang disampaikan dari masyarakat tersebut, seperti itu. Membuat logbook ya, kalau logbook ya tinggal buat aja sesuai dengan keperluan kita sendiri sih. Kalau kita keperluannya misalnya untuk kayak penyusunan kayak gitu ya, kita konten-kontennya tentu kita yang lebih paham ya kebutuhan datanya untuk logbook itu seperti apa. Nanti tergantung teman-teman sendiri, ini logbooknya ini buat apa itu. Bebas kok untuk logbook. Tapi intinya kalau di di lampiran itu yang penting ya teman-teman, yang penting itu misalnya bukti teman-teman nih saat melakukan pengambilan data, kemudian biodata diri teman-teman, kemudian data yang didapatkan seperti apa, atau cara mengolah datanya seperti apa. Kalau misalnya perhitungan seperti ini, seperti itu teman-teman. Bisa juga gambar produknya gitu ya Mas ya? Nah, bisa juga gambar produknya, benar banget Mas. Kalau misalnya di pembahasan itu gambar produknya lebih dari satu ya, dan itu lebih spesifik lah. Kalau misalnya lebih spesifiknya di lampiran, nah bisa di lampiran.